트레저와 함께 달려 Ready for action let's go 조금 물을 쳐주러 Waalaikumsalam. Sini duduk sini, jangan kelewatan. Sini duduk ya. Sini duduk sini. Oke, baik. Selamat siang semuanya. Siang. Oke, sebelum melanjutkan ke sesi inti, saya hari ini perkenalkan nama saya Bilkis selaku konselor yang bertugas pada hari ini ya. Baik. Saya minta kalian perkenalkan diri masing-masing ya, mulai dari nama, kelas, dan umur kalian. Mulai dari sini. Perkenalkan, nama saya Syifa Nabila Zarani dari kelas 8C. Umurnya? 14 tahun. 14 tahun. Silakan Mbak. Perkenalkan, nama saya Disanita dari kelas 8C, umur 13 tahun. Perkenalkan, saya Dina Afika dari kelas 8C, umur 13 tahun. Kalian ini sekelas. Oke, yang pertama ini ada Dinda, ada Dwi Sanita, ada Syifa. Baiklah, keperluannya ada apa ya kesini kalian datang? Mau menceritakan? Iya. Mau konseling? Oke, gimana nih kabarnya? Baik. Oh, masya Allah, semangat sekali. Udah ini belum? Udah makan? Udah. Oke, sebelum melakukan sesi konseling, kalian harus tahu dulu nih di bimbing konseling ini, di konseling ada asas-asas. Ada yang udah tahu atau belum? Belum. Oke, saya jelasin dulu ya. Yang pertama ada asas kerahasiaan, ada asas keterbukaan. Nah, asas kerahasiaan ini karena kalian mau sesi konseling, apapun yang kalian ceritakan itu sifatnya rahasia dan nggak banyak orang yang tahu. Di sini karena saya yang menjadi konselor, jadi hanya saya yang tahu, ya kan. Nah, asas keterbukaan yaitu karena di sini udah terbuka sesi konselingnya, kalian bebas untuk mengutarakan pendapat kalian, perasaan-perasaan kalian yang kalian rasain, dan ini benar-benar terbuka untuk kalian mengutarakan perasaan yang mau diceritakan. Kalian udah paham? Nah, selanjutnya apakah kalian merasa takut kalau rahasia ini akan terbongkar atau Merasa takut? takut? Tapi itu sudah menjadi asas dalam konselor ya, jadi kalian tentu saja rahasia kalian tidak akan terbongkar. Oke, setelah penjelasan dari asas-asas ya, oke, saya mau minta ini nih Mbak Syifa nih ceritain duluan gimana nih masalahnya. Jadi saya mau cerita tentang masalah percintaan, Mbak. Kenapa? Kan udah dulu kan aku pernah suka sama kelas 7 ya. Itu kan aku lagi mau bikin tren gitu kan, terus habis tren jempol gitu kan, Mbak. Tren apa? Tren tangan Oh ya, terus juga sih bukan, Mbak. Nah, terus itu ada yang suka sama si cowok itu, cowok aku namanya itu si itu Farah ya. oh inisialnya F gitu lah ya. Oke. Anak kelas 7 itu suka, itu nggak senang sama aku, jadi ini bilang sama gurunya. Jadi itu gurunya lalu aku buat KPK, padahal aku nggak salah, nggak karena dia nggak terima. Terus dari situ aku dibawa ke BK suruh kayak buat ngejauhin gitu. Terus selanjutnya cerita yang selanjut dari itu gimana setelah dipanggil BK? Dikasih tahu ini benar apa enggak ya. Aku tahu salah, tapi aku padahal nggak dekat-dekat, enggak, cuman kayak bilang aja gitu. Bilang aja. Nah, terus hubungan kamu sekarang sama cowok itu gimana? Udah selesai. Nah, perasaan kamu gimana tuh? Gampang sama kayak rada kasih sama yang cewek. Berarti hubungan kamu sama yang cewek itu sampai sekarang kurang baik? Ya. Ada nggak kelakuan apa gitu sampai sekarang yang kamu lakuin buat si cewek itu? Cuma kayak bombastik, yang dianya bombastik. Dia yang sensitif ke kamu? Iya. Dia udah jadi lama suka sama si cowok itu, tapi cowok itu
Cowoknya itu ngerespon ke kamu, tapi ceweknya itu nggak terima kayak gitu. Terus sampai sekarang itu ceweknya sini kamu terus. Nah, terus habis kayak gitu masalah lain lagi ada apa enggak? Masalah teman sih paling Teman di kelas. kenapa? Kayak misalnya aku lagi dekat sama si cowok, tapi padahal cuma kayak ngebantuin tugas mbak, kayak misalnya ini nih kayak gini, tapi si Zaki itu kan lagi ngerjain ya mbak, kan dia bingung, jadi dia tanya sama aku, terus ada ceweknya tuh suka sama dia, tapi kan aku nggak ngapa-ngapain ya mbak, cuma gitu. Tapi kan ceweknya kayak Ceweknya juga sensitif kamu, nggak terima gitu. ya, tapi Zaki udah punya pacar mbak, tapi si ceweknya itu masih ngejar. Berarti ceweknya yang sama si Jack itu, si cowoknya. Tapi si cowoknya nggak merespon ceweknya ini. Nah sampai sekarang gimana itu ceweknya yang ke cowok itu? Masih suka. Masih sering ngejar-ngejar. Iya, dari kelas 7. Ini karena kalian sekolah jadi tahu ya kisahnya ya. Oke, Mbak simpan dulu ya. Selanjutnya nih masalahnya Dinda. Apa? Percintaan sama gender. Kenapa bisa? Ya dulu pertama kenal, terus lama-lama suka. Lah, pas waktu itu kemarin lah, dia itu udah nggak peduliin aku, dia main sama cewek lain, terus aku cemburu, terus aku bikin status ya gitulah, terus dia tanya, tapi aku diem aja, terus minta maaf spam gitu, tapi aku nggak respon, terus dia minta baikan gitulah, terus aku diem aja. Kenapa diemnya? Ya pasti cemburu. Berarti sampai saat ini Iya masih belum. kamu belum komunikasi sama yang itu. Itu sekelas? Apa beda kelas? 7. Kelas 7. Oh, udah berapa lama ini? 1 bulan lebih ya. 1 bulanan lebih. Awalnya, awal ceritanya gimana bisa sama dia? Nggak tahu. Karena komunikasi atau apa? Iya dianya chat aku dulu. Chat duluan. Nah, Iya. itu dapat kontak kamunya dari Nggak tahu. tiba-tiba. Iya. Nah, terus dia yang mepet-mepet. Nah, kalau boleh tahu itu awal-awal mepet-mepetnya dia gimana ngomongnya? Maksudnya ngebahas apa? Ya random. Random. Serandom-randomnya random bahas apa? Lah itu lah. Membahas tentang apa? Ya tentang ya kita gitu ya. Terus abis itu karena kamu kan nggak ada komunikasi lagi nih sekarang. Nah, ngeganggu keseharian kamu nggak sih kalau di sekolah atau gimana? Yang iya. Apa yang bikin ngeganggu buat kamunya? Ya kenalan lah. Rasanya gimana? Ya sakit lah. Sakit. Nah, terus udah ada solusi yang kamu lakuin belum buat kalian hubungan baik lagi? Belum. Terus sekarang statusnya gimana? Ya belum baikan banget. Membaikan membaikan. Terus udah maksudnya ngerencanain nih kapan mau baikan atau gimananya gitu? Udah belum? Itu hubungan kamu sama dia tuh kamu doang yang tahu apa banyak orang yang tahu? Banyak orang yang tahu. Itu kamu yang mempublikasi atau seperti apa? Iya. Alasannya kenapa kalau Mbak boleh tahu? Nggak ada alasan sih. Oke, terus masalah lain apa lagi? Nggak ada. Cuma berarti masalah itu yang bikin kamu gelisah, bikin kamu galau. Itu ganggu ke proses belajar kamu nggak sih? Nggak terlalu. Paling nggak keganggunya karena udah kenangan gitu. Ya sempat mau lebaran buka nggak jadi. Terus habis kayak gitu? Ya Berarti yang sampai sekarang ini berarti masalahnya belum selesai. belum. Oke, Mbak simpan dulu ya. Nah, selanjutnya ini yang tengah. Bisa Nita, ada masalah apa? Merasa bersalah karena temen cowoknya. Masalahnya apa? Masalahnya sebut nama boleh. Boleh. Jadi katanya itu butuh apa ya, kayak bantuan ke aku, apa ya, kayak menghias yang tetetes. Dan itu Kalita tolong kerja ini lah, terus itu
si Valen kan pacarnya Wafi. Terus itu si Valen membantu ke aku. Terus itu apa ya, si Valen keluar kayak nangis gitu ya. Lah aku kayak merasa bersalah ke Valen, tapi si Wafi katanya biarin biasa. Nah aku jadinya kayak jangan gitu sana apa ya, deketin karena itu pacar kamu gitu. Terus si Wafi kayak nggak ngerasa bersalah ke Valen. Si Wafi juga kayak friendly ke temen-temen. Berarti friendly-nya ke banyak orang ya sebenarnya si cowoknya ini, cuma ceweknya yang cemburuan. Terus kamu dibilang biarin aja gitu sama si cowoknya, nggak usah digubris sebenarnya. Cuma kan sama cewek ini kan kadang sering ngerasa bersalah. Nah, terus kayak gitu sekarang ceweknya itu gimana ke kamu? Nggak tahu karena itu apa, tadi pas itu kita nangis ambil tas langsung katanya kan pada bilang. Berarti selama kejadian itu kamu juga nggak pernah ngobrol lagi sama si cewek itu? Belum itu karena kejadiannya tadi. Oh, baru tadi kejadiannya. Kamu ada minta maaf gitu apa enggak ke Valen? Ya belum sempat karena kata Wafi biarin aja gitu, nanti aku yang berujuk. Oke, Mbak bisa tangkap. Kesimpulannya ya emang cewek itu yang cemburuan. Kalau menurut Mbak juga, kamu nggak perlu buat minta maaf dulu, karena dari pihak cowoknya ini kan udah biarin aja gitu. Kamu lebih baik jangan terlalu intens lagi, karena ceweknya kan sensitif, bahaya. Tapi kayak cowoknya nggak dia pacar, tapi kayaknya juga nggak tahu nggak dia pacar apa nggak ketawa. Mungkin ceweknya friendly juga. Iya sama dia kayaknya. Sama sekelas juga ya sama Rizky sama Rafa. Si ceweknya ini ya? Iya. Oh ya emang sama-sama friendly ya. Cuma ceweknya kalau cowoknya friendly malah nggak terima. Oke. Terus udah nemu solusi yang mau dilakuin nggak nanti? Kita tanya ke Valen apa ya, kemarin kesel nggak sama aku karena suka sama Wafi gitu. Tapi aku bingung mau tanya apa enggak. Bingungnya, yang bikin bingungnya apa? Nanti Wafi apa ya, kayak bilang beda kan apa ya, takut nanti Valen kayak Berarti kamu sekarang emang posisinya lebih bingung mau nanya atau enggak ke si ceweknya. Oke. Nah, terus nih kalian juga kan udah cerita ya. Terus kalian masalah yang paling berat itu masalah siapa ya? masalah ini. Masalah yang ini. Nah, menurut kamu masalah siapa? Menurut kamu masalah siapa? Nita. Menurut Dinda? Masalah diri sendiri. Oke. Nih, menurut kalian juga solusi dari masalah sifat itu harus gimana? Pendapat kalian? Sebenarnya sama Farah itu teman baik aja. Kalau kamu? Jadi dendam-dendaman. Kalau kamu? Itu baik perbaikan biar nggak jadi musuh apa Sama ceweknya? iya. Tapi mungkin karena Siva merasa bukan dia ya yang jahat atau bukan dia yang memulai sini-sininya, yaitu Siva masih sulit mungkin ya. Tapi nanti kedepannya semoga bisa baikan ya. Nah terus hubungan kamu sekarang gimana sama si cowoknya? Udah selesai. Udah selesai. Ini kalau gagal move on. Ada iya dan enggak. Terus selain itu Enggak sih. Ya udah gitu. Cuman lagi semua tapi kayak masih nggak bisa lupain kenangannya. susah ya move dari sebelumnya ya. Nah untuk masalah Dinda, apa yang kamu rasain ketika menjalani hubungan sama dia? Selain seneng yang bikin dada tuh berdebar-debar atau gimana?
Dianya cantik. Ini cantik. Terus Terus awalnya masih kayak mengertiin, lama-lama dia udah punya yang lain lagi. yang lain laginya ini sejenis apa lawan jenisnya? Sejenis lagi. Terus abis itu kan kamu tadi bilang nih kamu yang mempublikasikan hubungan kamu. Nah yang tahu tuh emang temen sekelas kamu apa sampai orang tua kamu tahu juga? Orang tua belum tahu. Tapi ada niatan mau ngasih tahu atau gimana? Belum. Berarti selama ini kamu apa menganggapnya masih temen atau gimana ke dia? Kayak merasa pacar lah. Berarti emang tapi kalau ketemu sering ketemu. Kalian udah ceritakan tentang teman-teman kalian ya karena kalian di kelas jadi emang masalahnya seringnya di kelas ya kan, yang satu di kelas, yang satu beda kelas, yang satu masalah hati yang belum move on. Nah, ada nggak sih cerita lain lagi yang emang bikin kalian stres, frustasi atau merasa benar-benar putus asa gitu? Keluarga. Nilai Dinda kenapa ngerasa nggak ada? Ada lah. Keluarga, oke, kalau boleh tahu kenapa nih? Apa ya, kayak pilih kasih gitu. Kamu anak keberapa kalau boleh? Anak kedua. Pilih kasihnya antara siapa dengan siapa? Kakak. Bisa diceritain nggak gimana? Itu pas pulang sekolah kan aku capek jadi tiduran di tengah lah, terus itu apa ya, mama itu lagi kayak beres-beres rumah gitu, tapi yang disuruh aku mulu lah, kakaknya udah ngapa-ngapain. Terus aku bilang ini kasih teman nih gitu, terus mulanya ya udah sana panggil kakaknya, terus aku malah sana apa sendiri gitu. Terus aku kayak apa ya, berpikir aku kata-katanya salah apa enggak gitu. Dari yang kamu bilang salah dikasih terus, nah kamu ngerasa omongan itu tuh salah apa enggak, udah ngomong kayak gitu ke orang tua. Nah terus habis itu Siva nilai kelas, nilai pelajaran gimana ceritanya? Kalau udah kan kemarin kan dibagi kayak rata-rata ya tes apa ya sih ya tes, tapi baru setengah semester. Nah karena nilai matematika aku kan 41, nah sedangkan anak yang lain kan nilainya tinggi. Nah nilai apa kenapa bisanya nilainya rendah dibandingkan sama yang dibanding-bandingkan. Padahal nilai yang cuma tinggi cuma 1, rata-ratanya cuma 71 itu masih rendah, masih kurang nilai. Oke, karena nilai ya orang tua jadi merasa ngebanding-bandingin juga lah ya. Dinda, masalah lain selain yang tadi diceritain? Tapi sekarang kamu ada pacarnya sama lawan jenis? Terus hubungannya gimana main? Sering berantem. Karena jarak hubungan terlama kamu sama yang tadi diceritain itu lebih lama ya Maya? Kalau dia lebih lama. Nah, tadi kan Nita kan ceritanya tentang itu ya. Kalau menurut ibu Mbak sendiri, maksudnya menurut Mbak sendiri, karena kan emang lagi kondisi capek, emosional kita kan nggak seimbang ya. Karena kita belum bisa meregulasi diri kita dengan pikiran positif. Kadang kan nih omongan lewat mulut suka nggak kontrol ya. Kalau untuk salah atau enggaknya Mbak nggak bisa menilai salah atau enggak. Nanti kamu akan mengerti sendiri. Karena memang ini namanya lagi capek gitu. Cuman nanti ya kedepannya kita jadi ngerti lah kalau misalkan salah ya kita jadi belajar. Karena kan kita setiap masing-masing kita punya kesalahan, punya apa
apapun itu yang emang mungkin menurut kita buruk, nah itu yang harus diperbaiki. Nah gitu sih Pak, kalau terkait nilai kan, nilai juga dibanding-banding mungkin menurut Mbak sih gini, karena emang kalau anak kan ya kemampuannya beda-beda. Mungkin menurut Mbak salah satu sarannya ya kalau dinilai MTK itu menurun, pasti ada pelajaran lain yang nilainya lebih tinggi. Seperti itu mungkin nanti lambat laun orang tua akan mengerti. Cukup kamu beri omongan ya, tapi omongan yang halus aja, atau enggak kalau enggak omongan ya buktiin aja gitu. Kalau misalkan di pelajaran itu enggak tinggi gitu, di pelajaran lain, atau misalkan di pelajaran itu memang dituntutnya tinggi, kan nanti pasti kamu sendiri bakal belajar kan gitu. Emang harus berusaha dulu. Nah kadang emang cara orang tua tuh gitu, harus jatuhin mental kita. Kadang kan karena kita nih masih di masa-masa kayak gini, kadang kita nggak menerima, sulit gitu kan, malah kita yang emosi. Nah sebenarnya itu cara orang tua kita buat membangun mental. Nanti kedepannya ya mungkin belajar bahagia aja ya, kita nikah menghindar. Terus ada lagi nggak hal lain? Dinda cerita. Terus apakah dari kalian sudah merasa puas? Kalau belum puas silahkan ceritakan lagi. Kalau ada yang mengganjal, sih Pak masih ngerasa gimana? Ada hal apa lagi? Nah makanya Mbak masih membuka nih ruang terbuka buat kalian yang masih mungkin belum merasa lega, belum merasa puas, belum merasa solusinya ditemukan, atau belum menemukan saran tambahan dari Mbak ini. Silahkan sampaikan apa yang sedang dirasakan. Kenapa? Udah tolong. Kalau di Pak, yakin. Terus Dinda, yakin. Sebetulnya kalian ini bisa menemukan solusi masing-masing nggak sih sebenarnya? Dari masalah kalian sendiri sebenarnya kalian bisa nggak sih nemuin solusinya masing-masing, nentuin itu harus ngapa-ngapain ya? Dinda bisa. Saya mikir-mikir dulu nanti itu caranya bisa, tapi nanti lama-lama nyesel sendiri sama keputusan yang telah dibuat. Nah gini, kalau misalkan ngerasa takut atau ngerasa gimana-gimana, nah selain kalian harus meyakini diri sendiri, kalian tuh harus punya nih kayak entah teman yang mungkin lebih dewasa atau yang seumuran tapi dia lebih ngerti perasaan kita gimana. Nah kita tuh sekedar buat cerita tuh nggak apa-apa loh gitu, sekedar buat didengarkan atau kayak nanya ini gimana ya harusnya ya kayak gitu. Tapi menurut Mbak kalau misalkan mau nyari solusi atau saran itu kalian itu harus cerita ke yang lebih banyak pengalamannya. Yang lebih banyak pengalamannya itu bukan berarti yang lebih tua, kadang kan yang seumuran kalian kan ada yang lebih mengerti gitu kan. Menurut Mbak biar kalian nggak salah jalan, kalian tuh harus sering, bukan harus sering sih, maksudnya harus berkomunikasi untuk dapat saringan saran gitu. Nggak perlu ke banyak orang kok gitu, 1 atau 2 nggak apa-apa. Karena emang kalau misalkan kita udah ragu sama keputusan kita sendiri kan kadang nantinya salah. Kayak dari yang Mbak omongin, paham apa enggak? Dari semua masalah tadi kan ya Mbak simpulin kalian emang punya masalah masing-masing ya kan. Nah, semoga masalah tersebut nggak mengganggu proses belajar kalian bisa fokus dan kalian menemukan solusi masing-masing. Nah dari sesi konseling ini sebetulnya ini selesaikan konseling. Nah nanti misalkan entah besok atau kapan-kapan Mbak membuka ruang terbuka, entah itu lewat online atau mau Mbak ayo ketemu aku mau cerita gitu boleh, tapi kita harus komunikasi dulu ya gitu. Mbak sangat terbuka, yang mau cerita, yang mau curhat tentang apa Mbak pokoknya sangat terbuka ya. Nah dia jangan kalau punya masalah apa-apa jangan ditemenin sendiri, karena kan
kasusnya kan banyak kan yang mendem sendiri gak punya teman bunuh diri gitu kan. Nah, Mbak mau menyampaikan intinya kalau misalkan butuh teman cerita, kalian ini kan Mbak tahu sih pasti namanya teman kan ada, cuma kan kadang temen tuh ada yang enak dia cerita, ada yang enak dicariin solusi bareng, ada yang enggak gitu kan. Mbak sangat terbuka buat yang mau cerita atau curhat atau yang sekali lagi kalau misalkan Mbak aku mau cerita mau curhat boleh, asal kita saling komunikasi dulu. Makanya jangan pribadi yang tertutup, karena kalau kita udah tertutup sakitnya di hati itu bakal sesak ya kan. Nah, kita nggak bisa mengekspresikan diri kita tuh harus sedih, harus senang atau gimana gitu kan, artinya sakit. Nah, setelah diadakan sesi konseling ini, gimana perasaan kalian? Atau masih ada yang kurang? Enggak. Oke, karena sesi konselingnya yang berjalan sekitar 20 menit. Nanti dilanjutkan boleh melalui online atau kita ketemu. Oke, baik. Untuk pertemuan kali ini konselingnya selesai ya, dan saya mengucapkan terima kasih karena sudah mempercayakan kepada saya untuk berbagi cerita. Oke, baik. Mau kemana habis ini? Pulang. Mau pulang. Oke, hati-hati di jalan ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.